2 ditambah X sama dengan 5. Berapakah X di atas? Ya betul, jawabannya adalah 1. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan! Hai, mohon maaf untuk guru matematikamu dulu yang killer parah, yang mungkin membuat trauma dan jadi malas belajar. Padahal, matematika adalah salah satu ilmu murni yang dapat kita gunakan untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan tentang kehidupan. Galileo Galilei pernah mengatakan bahwa matematika adalah bahasa yang digunakan Tuhan saat menciptakan alam semesta. Plato mengungkapkan jika matematika adalah juga bahasa yang digunakan Tuhan untuk berbicara kepada manusia. Tapi kok kita benci banget sama matematika? Di video ini, saya akan coba menjelaskan dengan cara yang paling mudah tentang rasio mas Fibonacci, sebuah pola matematika menarik yang sederhana yang dapat menjelaskan berbagai fenomena kehidupan. Saya akan menunjukkan berbagai kegunaan dan penerapan dari phi, rasio mas, angka 1,618 di dalam hidup kita. Mari kita mulai. Apa persamaan yang dapat terlihat dari struktur berikut? Cangkang siput, bunga matahari, pola percabangan pohon, gelombang laut, sarang lebah, susunan daun pada batang, kerang, angin topan, spiral galaksi. Meski seluruhnya merupakan objek yang berbeda, kita dapat melihat sebuah pola yang sama, yakni helix Fibonacci, sebuah rasio mas dari aturan matematika sederhana yang dapat menghasilkan konstruksi yang kompleks dan efisien. Dengan mengikuti rasio ini, berbagai struktur alam dapat mencapai distribusi yang optimal, sekaligus meminimalkan jumlah energi dan sumber daya yang dibutuhkan. Selain di alam, pola yang sama juga dapat ditemukan dalam berbagai karya seni, seperti lukisan, patung, dan musik. Lagu Canon Indie karya Johann Pachelbel dibuat menggunakan pola Fibonacci untuk menjelaskan struktur nada yang harmonis. Lukisan Mona Lisa, Da Vinci menggunakan pola spiral untuk menciptakan ilusi bahwa Mona Lisa sedang menatap kita. Salvador Dali menggunakan rasio mas dalam lukisannya The Persistence of Memory. Fibonacci atau Leonardo Fibonacci adalah seorang matematikawan dan pedagang yang lahir di Pisa, Italia. Pada tahun 1202, Fibonacci menerbitkan buku berjudul Liber Abaci. Buku ini berisi tentang berbagai macam materi matematika, termasuk tentang bilangan Fibonacci. Ini adalah salah satu buku paling berpengaruh pada masanya. Pada abad ke-15, seorang matematikawan Italia lainnya, Luca Pacioli, menerbitkan buku berjudul Divina Proportione yang membahas rasio mas secara lebih mendalam. Pacioli menyebut rasio mas sebagai rasio ilahi. Sekarang saya akan menunjukkan apa itu deret Fibonacci. Deret Fibonacci dimulai dengan angka 0 dan 1. Selanjutnya, setiap bilangan berikutnya merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Jadi mari kita susun. Bilangan Fibonacci yang pertama adalah 0, kemudian 1, lalu 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 ditambah 5 sama dengan 13. 13 ditambah 8 sama dengan 21. 21 ditambah 13 sama dengan 34, dan seterusnya. Fibonacci kemudian menemukan bahwa rasio antara dua bilangan Fibonacci yang berurutan mendekati angka 1,618. Angka inilah yang kemudian dikenal sebagai rasio mas atau phi. Ini
adalah persegi panjang berukuran 1 berbanding 1,618. Kemudian ini adalah persegi panjang yang lebih kecil dengan rasio yang sama. Lagi, lalu membentuk pola spiral seperti ini. Saat diamati dan dibandingkan, terlihat persis seperti yang ada pada cangkang, bunga, badai, galaksi, gelombang laut, dan berbagai struktur alam yang saya tunjukkan di awal video. Tapi tidak hanya sampai di situ. Rasio ini ternyata juga membentuk proporsi tubuh manusia. Coba ukur sendiri. Panjang lengan kita memiliki rasio 1 berbanding 1,618 dari bahu ke siku, lalu siku ke jemari, selanjutnya dari siku ke pangkal tangan, lalu ke ujung jari, lalu dari sini ke sini, dan sini ke sini, dan sini ke sini. Dan masih ada lagi, dari kepala ke pusar, lalu pusar ke kaki, 1 berbanding 1,618, golden ratio. Dari pinggang ke dengkul, lalu dengkul ke kaki, 1 berbanding 1,618, golden ratio. Rasio gigi kita hingga rasio wajah juga merupakan rasio emas. Pipi, daun telinga, bentuk otak, pupil, DNA, seluruh tubuh kita dibentuk dengan rasio ini. Bahkan gelombang suara yang saat ini sampai ke telingamu juga mengadopsi bentuk spiral dari rasio emas. Keren kan? Tapi apa gunanya rasio ini bagi kehidupan kita? Ada banyak. Meskipun mungkin tidak selalu langsung terlihat, deret Fibonacci dan rasio emas memainkan peran yang mengejutkan dalam banyak aspek kehidupan kita sehari-hari, mulai dari estetika, desain, hingga pemecahan masalah, bahkan fenomena alam. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya akan memperkaya apresiasi kita terhadap matematika, tapi juga dapat membantu kita melihat keindahan dan keteraturan tersembunyi di dunia sekitar kita. Secara spesifik, rasio emas dapat diterapkan ke dalam hal-hal berikut. Desain, berbagai bentuk produk, tata letak tombol, antar muka, dan desain logo banyak mengikuti rasio emas. Dalam bidang seni dan kerajinan tangan, pola-pola berbasis Fibonacci sering digunakan dalam pembuatan karya seni, ukiran, atau hiasan yang menciptakan estetika yang menarik. Tata ruang, rasio emas merupakan proporsi paling estetis yang terlihat oleh mata manusia. Maka tak salah jika rasio ini dapat digunakan untuk menentukan proporsi ruangan, seperti ukuran dinding, jendela, atau furnitur. Ini dapat menciptakan lingkungan yang estetis dan nyaman untuk dihuni. Musik, komponis musik klasik dan kontemporer seringkali menggunakan rasio emas dan deret Fibonacci untuk menciptakan struktur dan ritme yang harmonis pada mahakarya yang mereka ciptakan. Trading, analisis teknikal di pasar keuangan menggunakan Fibonacci untuk mengidentifikasi level potensial di mana harga suatu aset dapat berbalik arah setelah kenaikan atau penurunan yang signifikan. Ini dikenal sebagai Fibonacci retracement yang telah menjadi salah satu metode yang paling populer dan dipercaya oleh banyak trader di seluruh dunia. Secara spesifik, saya akan mengulas materi tentang Fibonacci retracement dikombinasikan dengan Elliott Wave di grup Telegram. Gabung sekarang untuk belajar secara gratis, link ada di deskripsi. So, bagaimana menurutmu? Apakah kamu pernah diajarkan tentang ini di pelajaran matematika waktu masih sekolah dulu? Saya, Rianto Astono.